Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda ya dalam program Corporate e-Learning ya. Kali ini kita akan bicara mengenai sebuah topik yang sangat penting dan sangat strategis, namanya Mini MBA. Ya, seperti yang ada di layar di depan Anda, judul topik kali ini adalah Mini MBA. Jadi ibaratnya dalam pembelajaran online kali ini saya akan menyampaikan materi-materi penting yang selama ini biasa disampaikan dalam kelas MBA ya. MBA itu Master of Business Administration ya, program S2 MBA biasanya 2 tahun. Kalau di Indonesia namanya MM ya, Magister Management ya, 1,5 tahun biasanya ya. MMUI, MMUGM atau MM Prasetya Mulia itu sebutannya Magister Management. Kalau di luar negeri disebutnya MBA. Nah, dalam kelas mini MBA kali ini saya akan menyampaikan berbagai topik penting yang selama ini biasanya di-cover dalam kelas-kelas MBA ya. Saya akan menyampaikannya dengan renyah, topik-topik penting mengenai strategi bisnis ya, marketing management, strategic HR management dan seterusnya. Jadi dalam kelas mini MBA itu Anda akan seolah-olah saya ajari untuk menjadi seorang CEO yang andal di masa depan ya. Bekal ilmu yang penting bagi seorang CEO masa depan. Oke. Ya, jadi langsung saja teman-teman ya, kita beranjak ke slide berikutnya ya. Jadi sebelum bicara mengenai manajemen bisnis atau strategi bisnis, saya mau ngasih tahu mengenai 4 tujuan fundamental bisnis ya. Kita di sini bicara mengenai manajemen bisnis, mengenai bisnis strategi. Tapi sebenarnya apa sih tujuan fundamental dari sebuah bisnis itu ya? Yang pertama, bisa Anda sebut ya, bisa Anda lihat di slide berikutnya ya, di layar belakang saya. Tujuan pertama fundamental bisnis itu adalah to create customers by making wow products. Jadi salah seorang guru manajemen legendaris namanya Peter F. Drucker itu pernah mengatakan satu-satunya tujuan bisnis itu sebenarnya adalah menciptakan pelanggan, ya, to create customers. Nah, di sini saya menambahkan dengan cara apa? Dengan cara menciptakan produk yang wow, produk yang legendaris. Jadi itulah sebenarnya tujuan paling fundamental bisnis itu teman-teman ya. Kalau kita buka bisnis, jualan ya harus dapat pelanggan ya. Caranya apa? Ya jualannya enak, jualannya bagus, jualannya kualitasnya oke. Bayangkan Anda buka rumah makan kemudian tidak punya pelanggan. Dalam waktu seminggu rumah makan Anda mungkin akan bangkrut. Atau Anda buka lembaga kursus online, tidak ada peminatnya, itu mungkin dalam 1 bulan kursus Anda akan tutup. Jadi bisnis yang bertahan sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun itu karena pelanggannya loyal. Dari tahun ke tahun selalu mendapatkan pelanggan baru dan pelanggan lamanya juga bertahan menjadi pelanggan. Kenapa? Karena mereka menciptakan produk yang wow. Nah, contohnya di depan layar Anda itu saya ngasih contoh produknya, mobil Honda HR-V ya. Mobil Honda HR-V ini kebetulan pernah menjadi best seller car ya di Indonesia. Desainnya keren, bagus gitu ya. Modelnya bagus ya. Dan Honda sendiri kita tahu memang merupakan salah satu perusahaan yang selama ini bisa menciptakan produk-produk yang wow. Mereka punya Honda CR-V. Kemudian sepeda motornya juga menjadi raja jalanan ya, jutaan umat di Indonesia membeli sepeda motornya mereknya Honda ya, Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy gitu ya. Saya di rumah juga punya motor untuk anak saya. Anak saya dua-duanya punya sepeda motor Honda Scoopy. Mereknya sama, ya, warnanya juga sama, coklat, Honda Scoopy warna coklat. Saya sendiri mobil saya juga Honda, ya, Honda BR-V. Jadi Honda ini salah satu contoh sebuah organisasi bisnis yang legendaris karena mereka mampu menciptakan produk yang wow. Contoh berikutnya saya ngasih contoh ini ya, produk yang wow itu apa ya? Itu ya Indomie ya teman-teman ya. Ini salah satu produk legendaris andalan jutaan manusia di Indonesia ya. Kenapa? Rasanya enak, maknyus, harganya terjangkau dan distribusinya ada di mana-mana. Kebetulan saya sendiri dulu pernah kerja di perusahaan ini ya. Saya dulu ketika lulus fresh graduate itu kerja di Indofood, ya, produsen yang bikin Indomie.
Dulu saya juga suka Indomie ya, dulu ketika masih muda ya, ketika masih kuliah itu saya sarapan paginya hampir selalu Indomie rebus ya. Sampai-sampai penjual Indomie Warmindunya itu kenal saya. Makan Indomie, minumnya kopi susu. Ya, many years ago, ketika saya masih kuliah S1 ya, di Jogja. Nah ini juga contoh perusahaan legendaris ya, Indofood, Indomie ini pelanggannya jutaan karena mereka puas dengan produknya. Ya. Nah contoh yang ketiga, saya ngasih tahu McD ya, Anda bisa lihat di layar Anda, McD ini sekarang gencar buka gerai yang terpisah dari mall ya, berdiri sendiri seperti yang ada di depan layar Anda ini. Saya tinggal di Bekasi, di sekitar perumahan saya banyak berdiri gerai baru McD ya. Dan semua gerainya itu keren, ya desainnya bagus, modern, bersih, seperti yang Anda lihat di sini ya. Parkir mobilnya luas, mudah. Jadi membujuk orang untuk mau datang ke gerainya gitu ya. Itulah kenapa McD sekarang juga menjadi perusahaan yang sukses. Karena pelanggannya ada di mana-mana. Sekali lagi, keberhasilan McD, Indomie rebus, atau mie instan, atau Honda BR-V itu semua punya benang merah yang sama. Yakni mereka semua mampu menciptakan produk yang wow, sehingga pelanggannya bertambah terus. Jadi itu sebenarnya tujuan bisnis paling utama itu menciptakan produk yang legendaris, supaya pelanggannya loyal. Itu nomor satu itu teman-teman. Harus diingat itu. Yang menciptakan produk yang legendaris supaya pelanggannya loyal. Kalau Anda berhasil melakukan itu, ya bisnis Anda akan langgeng, akan lestari. Oke. Nah tujuan fundamental yang kedua dari bisnis itu Anda bisa lihat di layar berikutnya, di slide berikutnya adalah to create sustainable profit and wealth. Jadi tujuan fundamental bisnis kedua itu yang menciptakan profit ya teman-teman ya. Anda bukan lembaga sosial. Tapi sebenarnya profit ini adalah efek samping teman-teman. Yang pertama adalah menciptakan produk dulu. Dan kemudian pelanggannya happy. Baru setelah pelanggannya jutaan, produknya laku, baru Anda akan mendapatkan profit. Jadi profit ini sebenarnya efek samping. Even so ya ini merupakan tujuan utama bisnis ya. Hampir semua di dunia ini bisnis dibangun untuk menciptakan kekayaan, menciptakan kemakmuran bagi pendirinya atau bagi pemegang sahamnya. Ya, saya mau ngasih contoh ini di slide berikutnya ini ranking perusahaan terbesar di dunia. Dilihat dari market value. Market value itu kapitalisasi pasar ya. Jadi ini hanya berlaku bagi perusahaan yang sudah go public. Market value itu dihitung dari jumlah saham yang beredar dikalikan harga sahamnya. Sehingga total market value-nya berapa. Nah seperti yang Anda lihat di layar, nomor satunya itu Saudi Aramco. Ya, ini mungkin tidak begitu fair ya. Kenapa? Karena Saudi Aramco ini sebenarnya perusahaan negara ya. Negara Arab Saudi punya perusahaan namanya Saudi Aramco. Jadi Saudi Aramco itu menguasai seluruh minyak yang ada di Saudi Arabia. Jadi seolah-olah Saudi Aramco ini sebenarnya negara ya. Semi negara ya. Bukan perusahaan murni. Karena aset kekayaannya itu milik negara sebenarnya. Sehingga yang lebih fair itu mungkin dari nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah kalau Anda lihat nomor 2 itu paling terbesar adalah Apple. Ya, produknya juga legendaris ya kita semua ya. MacBook, iPhone, iPad. Dan market value-nya 2, sekian triliun US dollar itu amazing. Kenapa? Karena Anda tahu GDP Indonesia, GDP seluruh negara Indonesia ini hanya 1 triliun US dollar teman-teman. Ya, jadi seluruh kekayaan GDP ya, seluruh omset bisnis di Indonesia itu kalau digabungkan jadi satu, hanya 1 triliun US dollar. Masih kalah sama Apple gitu ya. Jadi Apple itu market value-nya 2 kali lipat size ekonomi Indonesia. Itu kan unbelievable ya, mind blowing. Bahkan mungkin tahun 2030 nanti Apple bisa jadi market value-nya sudah 5 triliun. 5 kali lipat dari Indonesia. Nomor 2-nya Microsoft ya, perusahaan raksasa juga, kemudian ada Alphabet itu Google. Ya. Market value Alphabet Anda lihat juga luar biasa, 1 sekian triliun US dollar ya, lebih tinggi dibanding GDP Indonesia. Dan Google atau Alphabet ini produk-produknya legendaris ya, dan Anda semua pakai. Anda buka handphone biasanya pakai apa? Android. Ya, kalau Anda pakai Android itu punya Google.
Anda punya Google, buka Google Map itu punya Google. Anda punya Gmail itu punya Google. Anda buka YouTube itu juga punya Google. Chrome, ya Anda browsing pakai Chrome itu juga punya Google. Ya, dan terakhir Anda pasti ketika mencari sesuatu di internet pakai Google Search Engine. Jadi dahsyat ini ya, produk-produk Google itu mendominasi kehidupan digital kita ya, produknya dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan itulah kenapa Google kemudian menjelma menjadi raksasa dan kemudian kekayaan market value-nya 1, sekian triliun US dollar. Itu kalau dirupiahkan 1 triliun US dollar itu sekitar 15.000 triliun teman-teman. Jadi 1 triliun itu sudah banyak. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1.000 miliar itu setara dengan 1 triliun. Nah ini market value-nya Google ini 15.000 triliun lebih. Amazing ya. Kemudian yang berikutnya Amazon. Amazon itu juga online commerce terbesar di dunia ya, mirip Tokopedia ya. Mereka perusahaan raksasa dari Amerika. Jadi kalau Anda lihat market value bisnis-bisnis ini ya, mereka perusahaan-perusahaan yang sukses ya. Dan tujuan utama pendirinya memang seperti itu ya. Dulu ketika mereka mendirikan Apple, Amazon, tentu kata Steve Jobs, kami mendirikan Apple dengan cita-cita menciptakan produk yang legendaris. Selalu itu slogannya Apple dulu, ya, ketika Steve Jobs masih hidup. Bahwa kemudian mereka menjadi perusahaan nomor 2 terbesar di dunia dari segi market value, itu mungkin efek samping. Ya. Tapi tetap itu tujuan juga. Dulu investor mau mendanai Apple. Ya, dulu investor awalnya ketika Apple pertama kali berdiri kan mau mendanai Apple dengan harapan someday mereka akan mendapatkan kekayaan. Karena Apple-nya sukses. Kalau investornya tidak punya tujuan uang, ya tidak akan mau ya. Pada akhirnya show me the money, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah yang tujuan ketiga ini juga tidak kalah penting, to develop great people. Kenapa? Karena Anda ketika kerja di perusahaan itu lifetime teman-teman. Saya yakin Anda mungkin sejak umur 23 fresh graduate sampai nanti 56 tahun Anda kerja di sebuah perusahaan atau di kementerian atau di lembaga pemerintahan. Kalau Anda kerja di lembaga pemerintahan biasanya seumur hidup ya, lifetime sampai pensiun. Kalau Anda kerja di BUMN biasanya juga lifetime, jarang yang pindah ke perusahaan lain. Jadi 25 tahun lebih Anda kerja di satu perusahaan yang sama. Misalnya di Telkom sampai pensiun, di Bank Mandiri sampai pensiun. Kalau Anda kerja di perusahaan swasta mungkin Anda pindah-pindah ya. Seperti saya ya, pernah di Indofood, kemudian pindah lagi. Tapi nanti sampai pensiun ya Anda kerja di sebuah perusahaan untuk mendapatkan uang. Ya, kecuali Anda resign bikin usaha sendiri. Maknanya apa? Bahwa jutaan orang menjadi karyawan, menjadi manajer, dan menghabiskan waktu yang panjang di sebuah perusahaan, berkarir. Bayangkan kalau mereka kerja di perusahaan yang tidak bagus ya, yang toksik, itu kan jiwanya akan stres ya. Kenapa? Karena Anda menghabiskan waktu sampai 25 tahun lebih teman-teman di sebuah perusahaan, kerja sebagai seorang employee worker gitu ya. Harapan saya sih Anda menemukan perusahaan yang kultur kerjanya bagus, suasana kerjanya oke. Jangan kerja di perusahaan yang kulturnya toksik. Ya, kemudian jauh jaraknya dari rumah sehingga macet di jalan itu berat juga ya. Kemarin saya punya sepupu yang resign ya, dia umurnya sudah 40-an tahun. Kenapa saya tanya? Karena dia tidak tahan lagi dengan budaya kerja di kantornya di sebuah bank ya. Kerjanya sampai malam terus sampai jam 9 malam, kemudian kalau meeting saling menyalahkan. Atasannya terlalu mudah menyalahkan anak buah sehingga dia merasa tertekan terus. Stres, akhirnya dia resign gitu ya. Karena mental health-nya terganggu gitu ya, kesehatan mentalnya. Jangan, kalau bisa kerja di perusahaan yang bagus ya, yang kolaboratif, yang iklim kerjanya oke, ruangan kerjanya juga oke. Contohnya misalnya kantor pusat Unilever Indonesia, itu yang baru ada di Bumi Serpong Damai. Itu amazing ya, kalau Anda masuk kantor pusat Unilever di Indonesia yang ada di BSD itu seolah-olah Anda masuk dunia lain. Karena begitu Anda masuk ruangannya yang sangat luas ya, seluas lapangan sepak bola. Anda seolah-olah masuk kantor pusatnya Google di Amerika itu. Anda seolah-olah masuk kantor pusatnya Microsoft di Amerika. Karena desain interiornya sama ya. Kelas dunia, keren.
Anda bisa lihat di YouTube ya, atau di gambar-gambar itu keren. Nah, kalau bisa Anda punya kantor seperti itu ya, nyaman, kemudian iklimnya kolaboratif, ya sharing sessionnya oke. Jangan kerja di kantor yang pengap gitu ya, pakai kubikel gitu ya. Jangan ya. Jadi kalau Anda pengelola SDM di sebuah perusahaan, tolong Anda harus menciptakan great people. Dan great people hanya akan tercapai kalau perusahaan Anda punya iklim kerja yang bagus, sistem karirnya bagus, sistem trainingnya bagus, sistem penilaian kinerjanya oke, mentoringnya jalan, sehingga semua karyawan di kantor Anda merasa berkembang, empower. Oke? Itu penting itu teman-teman. Itu tujuan ketiga dari bisnis itu menurut saya itu to develop great people. Jadi jangan hanya mencari uang, jangan hanya menciptakan produk yang legendaris, tapi Anda harus menciptakan SDM yang wow, yang powerful, yang happy ya, yang puas kerja di perusahaan Anda. Oke? Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir itu to solve social problems. Contohnya yang ada di depan Anda ini Gojek ya. Menurut saya Gojek dan GoFood itu sangat luar biasa sumbangannya bagi penciptaan lapangan kerja. Bahkan kemudian Gojek pernah dinobatkan majalah Fortune sebagai salah satu social company yang hebat. Ya. Kenapa? Karena can you imagine ya, jutaan driver Gojek itu tadinya tidak punya pekerjaan. Ya. Mereka pengangguran semua itu. Mau mencari pekerjaan di pabrik nggak ada. Akhirnya mereka menjadi driver Gojek, penghasilannya lumayan. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Bahkan ada yang sampai 8 juta per bulan. Dan yang tidak kalah penting adalah GoFood. Ya, jutaan UKM kuliner di Surabaya, di Semarang, di Bandung, di Jakarta itu bisnisnya naik pesat gara-gara ikut jaringan GoFood. Jadi Nadiem Makarim atau Gojek dan GoFood itu menurut saya sumbangannya bagi penciptaan lapangan kerja jauh lebih fenomenal dibanding Kementerian Tenaga Kerja. Ya, Kementerian Tenaga Kerja hanya ngomong doang, tidak ada action gitu ya. Jadi itu contoh perusahaan yang tumbuh bisnisnya, tapi at the same time, mereka juga memberikan dampak yang sangat positif bagi lingkungan sosialnya. Dalam hal ini misalnya Gojek menciptakan lapangan kerja ya, bagi jutaan drivernya dan juga bagi jutaan mitra merchant di GoFood-nya. Ya, di slide berikutnya saya memperlihatkan solving social problems ya. Jadi banyak perusahaan yang sekarang bergerak di bidang environmental, misalnya Tesla. Tesla itu mobil listrik itu revolusioner. Mobilnya laku sehingga dapat uang, Elon Musk-nya. Tapi at the same time, Tesla itu membantu menurunkan emisi gas karbon ke atmosfer ya. Polusi dari mobil konvensional itu kan termasuk penyumbang terbesar ya, polusi dunia. Kalau mobilnya listrik kan menjadi zero karbon. Jauh lebih bagus lagi kalau listriknya kemudian juga renewable, listriknya dari sinar matahari. Jadi di Amerika, di Eropa itu pemilik Teslanya rumahnya dikasih solar roof. Jadi dia ngecas bahan bakar mobilnya dari matahari. Itu kan keren banget ya. Sudah irit, ya tidak mengeluarkan biaya untuk beli Pertamax karena tenaganya listriknya dari matahari yang melimpah tiap hari ada. Itu hanya akan terjadi kalau ada mobil seperti Tesla. Dan kemudian ada juga provider yang menjual solar panel. Jadi memang tepat kata salah seorang sosiologis, ahli sosiologi mengatakan bahwa sebenarnya yang paling punya kesempatan bagus untuk menjadi solusi bagi masalah lingkungan, bagi masalah sosial itu bukan lembaga LSM, bukan lembaga negara, bukan lembaga agama, bukan lembaga pendidikan, tapi lembaga bisnis. Ya, karena sekarang trennya Anda hanya akan mendapatkan profit kalau bisa menjual produk yang ramah lingkungan. Ya, contoh nyatanya Tesla ini ya, Tesla menjadi fenomenal, pertumbuhannya sangat jauh di atas mobil konvensional, laku, banyak pembelinya, dan Tesla ini memberikan sumbangan penting bagi penurunan pencemaran lingkungan di dunia. Jadi itu teman-teman ya, 4 tujuan utama dari bisnis. Ya, jadi yang pertama menciptakan pelanggan dengan cara menciptakan produk yang legendaris. Baru setelah itu mikir uang, ya dapat profit, tujuan keduanya. Tujuan ketiganya menciptakan SDM yang betah kerja di perusahaannya, ya, yang happy, yang puas. Karena
Sekali lagi Anda menghabiskan begitu banyak waktu di kantor. Jangan sia-siakan waktu 25 tahun Anda di kantor dengan waktu yang membuat Anda selalu tertekan. Oke. Dan yang terakhir, tujuan bisnis itu juga pada akhirnya memberikan kontribusi bagi dunia yang lebih baik. A better life, a better planet. Oke, itulah segmen pertama dari pelajaran mengenai mini MBA. Ya, nanti kita akan sambung dalam segmen yang kedua. Salam sukses, penuh kemuliaan.